Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saskia Agustina dari Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Jakarta. Semangat Empowers! Saya akan menjelaskan tentang berpikir lateral. Apa sih yang dimaksud dengan berpikir lateral? Dalam buku Berpikir Lateral oleh Edward D. Bono tahun 1967, berpikir lateral adalah cara berpikir yang berusaha mencari solusi untuk masalah terselesaikan melalui metode yang tidak umum atau sebuah cara yang biasanya akan diabaikan oleh pemikiran logis. Definisi yang lainnya, sistem tradisional telah mendefinisikan bahwa berpikir yang baik adalah sebagai suatu masalah kemampuan kognitif atau keterampilan berpikir. Maka, kini kita memiliki dua istilah. Yang pertama, kemampuan kognitif dan keterampilan berpikir. Kemampuan kognitif akan dipengaruhi oleh pola berpikir atau suatu kumpulan persepsi yang dibentuk dari pengalaman atau pelajaran masa lalu. Keterampilan berpikir merupakan kemampuan untuk menggunakan kumpulan pola berpikir. Kemudian, kemampuan kognitif akan berkembang menjadi berpikir vertikal. Lalu, keterampilan berpikir akan menjadi berpikir lateral. Dengan meningkatkan kemampuan kedua macam berpikir tersebut, maka seseorang akan dapat menjadi pemikir yang baik. Berpikir lateral dan kreativitas. Ide yang baru merupakan hasil dari berpikir lateral dan kadang bukan sesuatu yang dapat membantu seseorang, tetapi ketika ide yang bagus ditemukan, biasanya bukan atas hasil yang secara jelas terlihat. Namun bisa saja muncul sebagai sesuatu yang tidak mungkin dan dimunculkan dalam bentuk humor. Maka, ide yang dihasilkan dari cara berpikir yang ada akan disebut sebagai kreativitas. Berpikir lateral sebagai penyempurna cara berpikir. Ketika seseorang telah berhasil keluar dari kotak pembatas, berpikir lateral akan telah menunjukkan kerjanya sebagai sebuah mesin pencari dengan berbagai jalan pada cara berpikir dan ide-ide. Kemudian, hal tersebut harus dilanjutkan oleh kemampuan berpikir untuk meneliti hingga ke dalam hingga mencapai hasil. Namun, ketika hasil didapat, hal itu juga merupakan akhir dari fase kerja, kemampuan kognitif yang harus segera dilanjutkan dengan keterampilan berpikir. Teknik De Bono dalam berpikir lateral. Ada beberapa latar metal atau metode yang dapat digunakan untuk meningkatkan berpikir lateral. Hal tersebut seperti yang pertama, masukkan acak. Pilih suatu objek secara acak, bisa kata benda atau kata dari kamus, dan hubungkan dengan sesuatu yang sedang difikirkan. Metode ini juga dinamakan sebagai metode of focal object. Yang kedua, provokasi. Nyatakan persepsi yang umum di luar batasnya atau gunakan alternatif provokasi terhadap situasi umum yang sedang dibahas. Hal ini akan memancing adanya persepsi baru. Yang ketiga, tantangan. Lakukan tantangan terhadap sesuatu kebiasaan. Hal ini dilakukan tidak untuk menyatakan bahwa cara yang ada sekarang bermasalah, tetapi hanya untuk menuntun agar persepsi yang ada terlepas dan membangkitkan adanya persepsi yang baru. Bagaimana cara meningkatkan keterampilan berpikir atau berpikir lateral? Yang pertama, biasanya kemampuan kognitif akan dihasilkan dari sekolahan, kegiatan sehari-hari, tetapi keterampilan berpikir haruslah dari latihan dan kesadaran. Ketika seseorang telah berada dalam kondisi yang bebas, maka adanya ide yang baru akan dapat diterima dan dibuka. Dengan menerima ide yang baru atau membuka pola berpikir baru, maka berpikir lateral telah dilatih. Lateral versus vertical thinking. Lateral thinking pertama itu memilih, yang kedua mencari apa yang benar. Satu hal yang harus diikuti langsung dari yang lain.
berkonsentrasi pada relevansi, bergerak ke arah yang paling mungkin. Kalau vertical thinking, perubahan, mencari apa yang berbeda, membuat lompatan yang disengaja, menyambut intrusi kesempatan, mengeksplorasi arah yang paling tidak mungkin. Inilah perbedaan antara lateral thinking dengan vertical thinking. Kapan kita perlu lateral thinking? Yang pertama, saat kita kehabisan ide dan sering mengatakan jalan terakhir, selalu banyak jalan dan pilihan, tidak pernah ada jalan terakhir. Yang kedua, saat diskusi kita tidak menemukan solusi yang memuaskan. Yang ketiga, saat staf kita terdiam, 1000 bahasa, saat menghadapi banyak persoalan, atau saat merumuskan visi masa depan. Yang keempat, saat Anda tidak puas dengan situasi rutinitas dan ingin mencari sesuatu yang baru. 6 thinking hat. Yang pertama, black hat, judging and evaluating. Think of the judge black robes. Red hat, emotion and hunger. Think of warm fire. Yang ketiga ada white hat, natural information atau think of purity. Yang keempat ada yellow hat, optimist and positive view. Yang kelima ada green hat, idea and creativity. Yang keenam ada blue hat, big picture and control. Itulah contoh dari lateral, berpikir lateral. Berpikir lateral ditandai dengan adanya perpindahan pola berpikir dari pola berpikir yang terduga atau yang selaras menuju kepada ide yang tidak terduga. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Empowers!